Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ayu. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video-video seru dari kita. Nah, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang super duper misterius dan jarang banget kita lihat. Bukan ke gunung, bukan ke hutan, tapi kita bakal nyelam jauh ke dasar samudra. Siapa yang penasaran sama apa aja yang ada di sana? Pasti pada mikir, paling ikan biasa aja. Eits, jangan salah. Dunia bawah laut itu menyimpan banyak banget rahasia dan makhluk-makhluk yang bentuknya aneh bin ajaib loh. Pokoknya, siap-siap aja dibuat kaget dan takjub deh. Kali ini kita akan bahas hewan-hewan unik yang hidup di dasar laut. Kita bakal kenalan sama makhluk-makhluk yang mungkin selama ini cuma kamu lihat di film fiksi ilmiah atau di kartun. Dari yang punya lampu sendiri di kepalanya, sampai yang bisa ngeluarin suara kayak pistol. Penasaran banget kan? Aku aja pas riset udah, wow, gila, keren banget, berkali-kali. Ini beneran bukti kebesaran Tuhan ya, menciptakan makhluk seunik ini di tempat yang gelap gulita. Jadi, siapin cemilan kalian, duduk yang nyaman, dan pasang mata baik-baik karena kita akan memulai petualangan kita menyingkap misteri dasar laut yang menakjubkan. Kita akan lihat betapa luar biasanya adaptasi mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang super ekstrem. Dijamin setelah nonton video ini, wawasan kalian tentang dunia laut bakal makin bertambah dan kalian bakal makin sadar betapa luasnya alam semesta ini. Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Kes! Nah, yang pertama nih, kita kenalan sama si anglerfish atau ikan sungut ganda. Kalau kalian pernah nonton film Finding Nemo, pasti nggak asing deh sama ikan yang satu ini. Ikan ini tuh ikonnya laut dalam banget. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang super unik di kepalanya, yaitu semacam antena atau sungut yang ujungnya bisa nyala. Keren banget kan? Lampu ini bukan bolam biasa ya guys, tapi hasil dari bakteri bioluminescent yang hidup simbiosis sama dia. Jadi, di tengah kegelapan abadi dasar laut, si anglerfish ini kayak bawa senter sendiri kemana-mana. Tujuannya apa sih punya lampu gitu? Ya buat narik perhatian mangsa, dong. Di laut dalam yang gelap banget, cahaya sekecil apapun itu pasti menarik perhatian. Ikan-ikan kecil atau cumi-cumi yang penasaran bakal ngedeketin sumber cahaya itu. Ada apaan tuh kelap-kelip? Pikir mereka. Pas udah deket, ya langsung langsung deh disantap sama si anglerfish yang mulutnya gede dan giginya tajam-tajam itu. Pinter banget ya cara berburunya. Dia nggak perlu capek-capek ngejar mangsa, cukup diam aja, nyalain lampunya, terus nungguin makanan datang sendiri. Oh iya, yang punya lampu ini biasanya cuma anglerfish betina loh. Si jantan ukurannya jauh lebih kecil, dan kerjaannya cuma nempel di betina aja. Unik banget kan? Lanjut ke hewan kedua, yang nggak kalah aneh. Namanya kepiting yeti. Dengar namanya aja udah unik ya, yeti kan biasanya identik sama monster salju di pegunungan. Nah, kepiting ini dijuluki yeti karena capit dan kakinya ditumbuhi bulu-bulu lebat berwarna putih. Mirip banget sama bulu monster yeti. Bulu-bulu ini bukan buat gaya-gayaan atau biar nggak kedinginan ya guys, tapi punya fungsi yang luar biasa penting. Para ilmuwan percaya kalau bulu-bulu ini sebenarnya adalah kebun bagi si kepiting. Loh, kok bisa? Jadi di bulu-bulu itu tumbuh banyak banget bakteri khusus. Bakteri-bakteri ini bisa mengubah senyawa kimia beracun yang keluar dari ventilasi hidrotermal di dasar laut menjadi makanan. Jadi si kepiting yeti ini kayak lagi bertani bakteri di tubuhnya sendiri. Kapanpun dia lapar, dia tinggal memanen bakteri-bakteri itu pakai bagian mulutnya yang mirip sisir. Canggih banget kan? Dia bisa menciptakan sumber makanannya sendiri di lingkungan yang minim banget makanan. Selain itu, ada juga teori yang bilang bakteri ini membantu si kepiting untuk menetralisir racun dari air di sekitarnya. Pokoknya, kepiting berbulu ini bener-bener contoh adaptasi yang super keren di dunia hewan. Siapa di sini yang suka dengar cerita legenda tentang monster laut raksasa yang bisa menenggelamkan kapal? Nah, monster itu mungkin terinspirasi dari hewan yang satu ini. Cumi-cumi raksasa atau giant squid. Ini bukan cumi goreng tepung yang biasa kita makan ya. Ukurannya bener-bener luar biasa gede. Panjangnya bisa mencapai 13 meter, itu lebih panjang dari bus kota loh. Kebayang nggak sih gedenya kayak apa? Matanya aja segede piring makan. Ini menjadikan cumi-cumi raksasa salah satu hewan dengan mata terbesar di dunia. Gila kan? Hewan raksasa ini hidup di kedalaman laut yang sangat dalam.
makanya jarang banget bisa kita lihat langsung. Kebanyakan informasi yang kita dapat itu dari bangkainya yang terdampar di pantai, atau dari bekas luka di tubuh musuh bebuyutannya, yaitu paus sperma. Yap, dua raksasa laut ini sering banget terlibat pertarungan sengit di kegelapan. Bisa bayangin nggak pertempuran epik antara paus raksasa melawan cumi-cumi dengan tentakel panjang yang penuh pengisap? Pasti seru banget kayak di film-film. Keberadaan cumi-cumi raksasa ini jadi bukti kalau di laut dalam sana masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan. Kalau tadi ada yang punya lampu, ada yang berbulu, sekarang kita kenalan sama yang tembus pandang. Namanya ikan hantu, atau dalam bahasa Inggris disebut barrel-eye fish. Kenapa disebut ikan hantu? Soalnya sebagian tubuhnya, terutama kepalanya, itu transparan. Jadi kita bisa lihat langsung isi kepalanya, termasuk matanya yang bentuknya tabung dan berwarna hijau. Unik banget kan? Kita bisa ngintip otaknya loh. Kepala transparan ini berfungsi kayak kokpit pesawat Tia, melindungi matanya yang super sensitif dari sengatan sel cnidocyte mangsanya. Nah, yang lebih aneh lagi, posisi matanya itu menghadap ke atas, bukan ke depan kayak ikan pada umumnya. Kenapa begitu? Karena si ikan hantu ini hidupnya mengintai mangsa dari bawah. Dia bakal berenang pelan-pelan sambil matanya yang super peka itu memindai perairan di atasnya, mencari siluet ikan-ikan kecil atau ubur-ubur. Begitu ada mangsa lewat, matanya bisa berotasi ke depan, dan dia langsung menyergap dengan cepat. Kemampuannya untuk jadi tembus pandang ini juga jadi cara kamuflase yang efektif di laut dalam, biar dia nggak gampang kelihatan sama predator atau mangsanya. Bener-bener makhluk dari dunia lain ya. Jangan remehin hewan yang ukurannya kecil ya. Kenalin nih, udang pistol atau pistol shrimp. Walaupun ukurannya cuma beberapa sentimeter, hewan ini punya senjata yang dahsyat banget. Salah satu capitnya berukuran jauh lebih besar dari capit satunya, dan capit inilah yang jadi pistolnya. Caranya gimana? Dia bisa menutup capit besarnya itu dengan kecepatan super tinggi, sekitar 100 km per jam. Gerakan super cepat ini menciptakan gelembung udara bertekanan rendah, yang disebut cavitation bubble. Nah, pas gelembung ini pecah, suaranya itu kenceng banget. Ledakan gelembung ini bisa mencapai 210 desibel, lebih kenceng dari suara tembakan pistol beneran. Suara ledakan ini cukup kuat untuk melumpuhkan atau bahkan membunuh mangsanya, seperti ikan kecil atau kepiting lain dari jarak dekat. Selain suara yang memekakan telinga, ledakan gelembung ini juga menghasilkan kilatan cahaya dan panas, yang suhunya bisa mencapai hampir 5.000 derajat Celcius, setara dengan suhu permukaan matahari. Gila banget kan? Hewan sekecil ini bisa ngeluarin kekuatan sebesar itu? Jadi kalau lagi nyelam terus dengar suara tak-tak kayak orang ngetik, bisa jadi itu koloninya si udang pistol lagi berburu. Keren abis! Gimana? Keren-keren banget kan hewan-hewan yang kita bahas barusan? Dari si anglerfish yang punya lampu disco, kepiting yeti yang jadi petani bakteri, sampai udang pistol yang punya senjata super canggih. Lautan kita tuh ternyata emang penuh sama keajaibannya. Ini baru sebagian kecil aja loh. Masih banyak banget makhluk-makhluk lain yang lebih aneh dan unik yang belum kita ketahui. Makin penasaran gak sih sama isi planet kita ini? Aku sih iya banget. Semoga video ini bisa nambah wawasan dan bikin kita semua jadi makin sayang dan pengen ngejaga kelestarian laut kita. Nah, segitu dulu ya petualangan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku seneng banget bisa berbagi informasi seru ini sama kalian. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini biar aku makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol like kalau kalian suka sama videonya, terus tinggalin jejak di kolom komentar. Coba dong, kasih tahu aku, dari kelima hewan tadi, mana yang menurut kalian paling unik dan kenapa? Aku pengen banget baca komen-komen dari kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe channel Semua Dibahas 1 dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Share juga video ini ke teman-teman, keluarga, atau pacar kalian, biar makin banyak yang tahu tentang keajaiban dunia bawah laut. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang pastinya nggak kalah seru. Dadah semuanya, muah! Assalamualaikum!